Nah, terparahnya ketika mereka cedera, mereka menyalahkan, oh latihan gym nggak cocok nih buat saya. Saya kan influencer ataupun seseorang yang baru sebentar, terus tiba-tiba badannya bagus, terus kita ikutin saran-sarannya. Gaskan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, malam hari ini kita berada di Avia Fit Ciracas, Jakarta Timur, tempat nge-gymnya anak-anak muslim. Wah, Masya Allah. Pertama kita ada Coach Jimmy. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dan juga selain kita ada Mas Pres. Hendra. Bang Hendra. Alhamdulillah kita berempat di sini ngobrol-ngobrol singkat seputar dunia kesehatan. Dan tentu kita akan bertanya langsung kepada pakarnya nih. Ada Coach Jimmy. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya, Coach? Sehat ya? Alhamdulillah, tadi habis latihan kita ya. Betul. Kita baru saja latihan bareng teman-teman Iwan. Ada berapa? Tadi 17 orang. Ada 17 orang. Masya Allah. Dan memang ini jadwalnya rutin, Coach ya? Betul, hari Rabu malam kita kelas strength training Ikhwan ya. Oh, Masya Allah. Dan teman-teman yang penasaran, pengen juga ikutan main olahraga bareng kita, nanti boleh. Kita kasih kontaknya di bawah ya. Siap. Nah, sebelum kita tanya lebih jauh perihal dunia atau industri kebugaran, kalau boleh dijelasin, Coach, beritahu teman-teman mungkin apa sih latar belakangnya sampai Coach Jimmy bisa terjun nih ke dunia fitness, spesialnya coach gitu. Sedikit share ya, jadi tadi sempat ngobrol bilangin ini awalnya agak lucu ya. Jadi kalau dibilangin di tahun 2006 itu Ana antri ngelamar kerja di salah satu mega gym tempat Ana kerja dulu, yaitu Fitness First Indonesia. Itu ngantri sebagai adminnya klub fitness ya. Oh, jadi daftar awalnya. Kebetulan kan sarjana sosial kekhususan pajak ya. Jauh banget. Kalau kita di 2006 itu dari bentukan, dari tampang itu memang jauh dari tenar. Hanya alhamdulillah waktu itu memang sukanya olahraga. Waktu itu bergelut di kungfu ya, jadi bela diri ya. Bela diri, jadi ada kesamaan. Nah, ceritanya itu setelah 2 jam ngantri itu kata salah satu pewawancaranya yang nggak bisa ngomong Inggris keluar dari antrian. Oh gitu. Wah, kita bilang udah 2 jam antri, udah dituntut pengen buru-buru untuk ngejar biar bisa ngelamar anak orang kan. Tapi pindah antrian ke antrian trainer. Jadi khusus untuk yang admin tadi harus bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris pindah. Bahasa Inggris bisa, bukannya nggak mau berjago-jago bahasa Inggris kan, bahasa administrasi juga susah pakai bahasa Inggris. Jadi Allah udah tentukan rencananya untuk jadi di jalur ini, anak pindah antrian, alhamdulillah diterima. Diterima itu tahun 2006 di bulan interview terakhir bulan April, jadi mulai kerja bulan Mei. Jadi bulan Mei tahun 2006 itu pun secara tidak sengaja kan? Kebetulan ya, bukan yang direncanakan. Tapi kalau boleh tahu dulu, bodinya memang sudah body trainer atau masih? Body kalau bela diri itu kan slim ya. Iya benar. Berat atletis lah ya. 55-60 lah ya gitu kan. Makanya pas lagi baru masuk itu kita diketawain. Ini mau jadi trainer, mau ngajarin orang yang lebih gede, makanya kita di bahasanya digedein ya kan. Walaupun itu perjuangannya luar biasa. Masya Allah. Nah, namun sekarang kalau boleh berbagi, alhamdulillah setelah mengenal kita ngaji ya, kita ngajar sunnah gitu, orientasinya berubah. Nah, kalau dulu kan memang secara tidak sengaja. Nah, kalau sekarang melihat bahwa kita nih yang background Ikhwan kepala keluarga khususnya ya, ini agak kurang aware di bangsa kita ini tentang olahraga ya. Jadi ketika ada komunitas kayak yang Pak Yudi buat, Mas Hendra ataupun Mas Yudi bikin kayak lari itu, kita ikutan senang. Makanya untuk melengkapi kita juga dengan background dan alhamdulillah Allah kasih rezeki dan kemudahan ngebangun sarana ini. Jadi ilmunya bisa dituangkan agar Ikhwan ini bisa jadi kepala keluarga yang kuat ke depannya. Iya. Kenapa? Karena kan
pasti kalau kita tuh pengennya punya keturunan penghafal Quran, ya betul nggak ya? Edukasinya anaknya jadi yang pendidikannya di bidang agamanya bagus. Nah kalau mereka nggak aware sama kesehatan, pastilah ya makan kita yang kayak begini, udara yang kayak gini, kebiasaan kita yang kayak gini, kecenderungan sakit itu udah pasti besar. Kalau sakit, otomatis kan anaknya nggak bakal fokus kan belajar agamanya kan. Jadi ya kita ikut dakwahnya di situ lah. Kayak ini kita kayak para pemula nih. Nah para pemula ini kadang kalau kita menguji itu suka bingung ngapain nih kira-kira gitu. Nah, apa sih coach tipsnya? Ya, semacam kayak itu lah. Kesalahan para pemula itu di awal tuh kalau misalkan mau bikin program itu seperti apa harusnya. Oke. Nah, jadi dulu tuh waktu zamannya kita nge-gym ataupun kita belajar itu coachnya, mentornya itu selalu bilangnya ada tipe nanti mentor yang sering disebutnya monkey see monkey do. Tuh apa itu? Nah, monyet melihat, monyet melakukan. Jadi niru-niru aja. Badannya bagus, gerakannya kayak begitu kerjain ya kan. Ya, akhirnya kesalahan fatalnya adalah dia tidak mau bertanya sebenarnya. Jadi di mana-manapun konsep dalam berlatih itu adalah ilmu dasarnya. Yang kedua adalah bertanya. Setiap tempat gym insya Allah menyediakan pelatih kok ya kan. Kalaupun kita belajar dari sosial media, kita lihat dari yang paling dasarnya dulu. Jadi pemula itu yang kesalahan terbesarnya itu adalah mereka nggak mengukur diri, mereka lihat, mereka lakukan. Nah terparahnya ketika mereka cedera, mereka menyalahkan, oh latihan gym nggak cocok nih buat saya nggak usah nge-gym aja deh, gue udah pernah nge-gym dulu tapi nggak enak nih, badannya nggak dapat, hasilnya nggak bisa, padahal nggak ada, pokoknya semua segala sesuatu itu nggak ngikutin program. Karena mereka bertanya terus belajar, udah kayak gitu ya segala sesuatunya tuh ada proses. Terkadang selain tadi mangkisi dulu itu orang nggak suka sama proses, pengennya instan. Padahal yang kita kenal itu semua yang instan itu punya dampak samping luar biasa. Kalau kita pun yang lagi nonton yang disebut dengan roid itu, ya kan? Ya tapi kalau ngomong bahasanya orang pengen latihan dan dia dari awal menikmati, itu udah pasti terhindar dari kesalahan. Gitu. Nah, coach, kan tadi terkait dengan tadi ya awal-awal gimana sih? Nah, sekarang programnya, cara program pelatihannya gimana coach untuk nentuin misalkan saya mau gedein tangan atau gedein dada itu gimana coach? Oke, jadi sebenarnya tuh kalau kita mau ngomong teori fitness itu sangat detail ya. Ilmu dan risetnya banyak sekali. Jadi bisa dibilang itu kalau melihat sumber terpercaya, Ana sih lebih saranin melihat seseorang yang dengan background memang mempunyai pendidikan, sertifikasi, pelatihan dan sudah punya jam terbang. Kalau buat teman-teman yang mau follow di sosial media, jangan influencer ataupun seseorang yang baru sebentar terus tiba-tiba badannya bagus terus kita ikutin saran-sarannya. Jadi kalau kita mau melihat program ini tuh ada aspek yang disebut dengan ada tahapan. Kalau kita melatih beban, yang pertama itu adalah keseimbangan. Jadi ada piramidnya. Piramidnya disebutnya ada balance dulu. Kalau orang belum seimbang, ya mau langsung angkat beban, nggak kuat balance. Jadi kalau orang belum seimbang, jangan pakai beban, pasti pakai body weight. Nah, makanya kayak di Afi itu ada program TRX. Nah, bantu tuh orang belum seimbang. Nah, jadi dia nggak seimbang, dia kenal badannya dulu gitu. Yang kedua itu ada namanya endurance atau dia ketahanannya. Jadi orang kalau udah seimbang yang dibangun stamina-nya dulu dong. Orang belum ada stamina, belum seimbang tuh tiba-tiba kan ngangkat beban. Nah, kembali jadi kesalahan pemula tadi tuh. Gitu. Jadi kenapa orang kayaknya kok nggak cocok latihan, nggak dapat karena dia nggak melalui tahapan. Nah, yang ketiga baru namanya hypertrophy. Mulai tuh angkat beban. Tadi dia dulu sudah angkat beban sebenarnya, tapi dia lebih kepada repetisinya yang banyak. Outputnya latihan beban dengan repetisi banyak itu, ototnya jadi lebih punya daya tahan. Jadi udah mulai kenal sama beban. Kalau di hypertrophy, ototnya mulai ada tuh penambahan lapisan-lapisan otot yang akan ada bentuk, ada tone. Nah,
kalau sedikit anak kasih feedback, nggak ada spot reduction. Jadi misalnya kayak kita pengen ngecilin perut, yang dilatih perut aja, enggak. Jadi dalam harus semua full. betul total body. Jadi nggak semua harus dilatih karena kita nggak mau fungsi dari tiap-tiap tubuh kita nggak seimbang, karena pasti akan ada kompensasinya. Nah, kalaupun misalnya dia mau ngeton, mau latihan, mau fokus di dada, tentunya yang dilatih dada. Tapi apakah hanya dada saja? Tentu tidak. Tentu tricep dan shoulder. Nah, yang berikutnya ada tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan strength. Strength ini yang biasanya repetisinya sedikit, bebannya udah berat banget nih. Nah, yang terakhir baru ketika sampai puncaknya dan sering dikompetisikan, itu yang disebut dengan power. Nah, makanya ada disebut dengan powerlifting. Satu repetisi angkatannya sampai beratus kilo gitu. Jadi memang ada piramidanya, kayak gitu. Masya Allah. Nah, itu kalau misalnya gini Pak, Coach, terkait dengan orang-orang yang datang ke gym, masing-masing kan punya body goal masing-masing. Betul. Mereka punya tujuan. Ada yang overweight, pengennya kurus. Betul. Ada yang kurus juga pengen gemuk, pengen gede. Betul. Nah itu programnya bagaimana Coach untuk mengatur perbedaan body goal masing-masing itu? Oh, siap. Kalau dari Ana dulu ya, salah satu kenikmatannya pernah bekerja di perusahaan yang multi internasional dan perusahaan besar ya, itu tuh terstruktur. Dulu kita tuh ada goalnya namanya shape. Berarti itu biasanya untuk penurunan berat badan orang dari yang overweight. Nah itu biasanya yang tadi piramidnya tadi itu latihnya banyak di endurance sama hypertrophy. Dibanyakin situ. Yang berikutnya ada orang pengen strength, mau bentuk massa otot ya kan, muatin badannya mau lebih, dia mungkin untuk acara event tertentu. Nah itu biasanya dia akan ngambil yang program tadi hypertrophy sama strength. Ada yang kategorinya untuk sport, goal-goalnya orang, karena latihan itu untuk mendukung kayak misalnya atlet sepak bola, basket, untuk tenis gitu. Jadi ada latihan strength dan conditioning kayak gitu. Betul. Nah, ada juga orang yang cuma untuk health aja, yang dia hidupnya hanya pengen hidup sehat doang, yang gitu ya. Jadi goal ini dikategorikan pada basicnya itu kalau nggak salah ada 4 ya. Biasanya ada yang shape ataupun tone, terus ada yang juga health, ada sport, sama ada strength. Jadi benar ya Pak, terkait soal kita bicara lifestyle saat ini. Betul. Udah mulai orang tuh berkecenderungan untuk hidup sehat lah. Nah ini beriringan sama itu ada kecenderungan nih, kecenderungan terkait soal hobi olahraga. Ada olahraga. Ini kan ada kardio, ada beban ya kan. Nah kira-kira nih Coach, kedua hal ini mana yang didahulukan dan bagaimana kontribusi keduanya itu untuk meningkatkan tubuh? Betul. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi orang terkadang membagi dua blok ini sesuatu yang saling gengsi. Saya tim kardio, saya tim kardio dan saya tim strength ya kan. Memang kita nggak memungkiri kalau binaraga diajakin kardio ogah gitu. Terus kayak orang yang hobi lari suruh angkat beban berat, nanti larinya jadi susah kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dari orang yang memang bergerak di bidang fitness ini, semua aspek itu penting. Jadi ada kardio sebenarnya, ada strength, ada flexibility, jangan lupa. Kalau betulan ada yoga. Betul lagi ya. Sebenarnya ini satu kesatuan bukan semua yang terpisah-pisah ya. Jadi kita butuh kardio itu kan untuk kekuatan jantung, paru dan peredaran darah dong. Betul. Ya karena peredaran darah tanpa otot rangka yang kuat dengan latihan beban, ya kan itu cuma kayak bom waktu aja. Karena orang kardio metabolismenya itu setelah latihan kardio itu meningkat 6 jam. Setelah itu metabolismenya turun. Latihan beban itu 24 jam sampai 48 jam. Makanya ada DOMS ya kan, yang itu yang kalau kita sakit pegel-pegel itu kalori masih tetap naik karena metabolisme kita masih recovery. Nah jadi kalau kardio juga bagus ya, habis beban terus kardio atau kardio habis itu beban terus disambung dengan flexibility, jadi itu bisa dibilangin satu kesatuan gitu. Alhamdulillah sih
Ana bukan aliran yang memisah-misahkan, walaupun kayak orang itu pasti ada kecenderungan untuk kayak Iwan, wah pengennya angkatnya beban karena pasti identik dengan bentuk, ya kan. Kalau yang umat biasanya identik dengan kalau yang lari-lari ya kan mereka kuat karena segala sesuatunya mempunyai kenikmatan ketika kita mencapai di fase tertentu akan mengeluarkan zat yang disebut dengan endorfin. Nah, terkait dengan tadi kan programnya udah ada. Kita udah misalnya kardio atau angkat beban. Nah, sekarang asupan nutrisinya nih, Coach. Gitu. Nah, gimana buat mendukung program kebugarannya? Dan ada tips buat pola makan yang sehat gimana, Coach? Kalau ketika kita olahraga. Ya. Kalau ini sih sebenarnya Ana malu kadang-kadang termasuk masih makan enak. Itu yang cobaan harus semua. Ya, aku juga manusia, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang didapat setidaknya adalah ngerem-ngerem dikit ya kan ketika rasa-rasa di badan udah gini. Nah, berkait dengan olahraga itu akan sangat membantu sekali kalau kita bisa memenuhi kebutuhan proteinnya, khususnya makronutrisi ya. Jadi nggak cuma protein ya, jadi karbohidrat, udah kayak gitu protein dan lemak yang baik, bukan lemaknya dari apa tadi tongseng ya. Boleh kambing. Jadi makronutrisi ini memang nggak bisa manusia itu nggak makan karbo, tapi karbo yang seperti apa yang disarankan ya tentunya yang mempunyai serat tinggi atau yang disebut dengan low GI atau glikemiknya rendah. Artinya dia nggak gampang dicerna dan dia gula darahnya langsung banyak di badan kita ya kan, terus kita yang bahagia ataupun kayak gula minuman manis yang berlebih yang membuat kita melonjak ya insulinnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan protein. Proteinnya sendiri kan kalau kita normal dalam keadaan sehari-hari yang banyak orang nggak tahu nih, Pak ya semuanya, bahwa kebutuhan protein itu untuk memenuhi kebutuhan sehari itu seberat badan kita sesuai dengan ukuran gram. Jadi kalau berat badan kita 70 kilogram, berarti kebutuhan perharinya sekitar 70 gram. Bukan kandungan dagingnya ya, tapi kandungan protein di dalam dagingnya. Tapi itu untuk satu hari ya, jadi bukan sekali makan 70 gram. Kayak contoh dada ayam sekepal tangan kita ini biasanya protein sekepal tangan kita nih kebutuhan per servingnya itu sekitar 20 sampai 25 gram. Dada ayam segini biasanya kan 100 gram kurang lebih ya. Nah, jadi kalau itu sekali makan. Kalau latihan gimana? Nah, kalau latihan kan berarti kita mau masak tubuh kita untuk kerja 2 kali lipat. Berarti asupannya pun harus diusahakan 2 kali lipat. Berarti harus dada ayam kiri dan kanan, Pak. Betul. Harus dada kiri dan dada kanan gitu, biar kuat ya. Asupan gizi. Nah, kalau Anda termasuk yang yang konsepnya melihat salah satu ikon kita ya, jadi binaraga yang memang cukup populer Adena itu dia lebih menyarankan untuk yang disebut dengan solid food. Artinya dari makanan natural aja. Kan kita dengar ya suplemen. Karena kan suplemen itu kan memang banyak ya segala macam. Tapi kalau memang kita dapatkan itu dari daging-dagingan, telur, ikan ya kan, atau nabati ya kayak kacang-kacangan itu proteinnya. Ya kalau kita makan nasi ya kayak beras merah, gandum. Nah, lemak bagus itu kan dari alpukat. Jadi kalau lemak bagus itu berfungsi dia akan sebagai sumber energi, namun dia akan memiliki yang akan mengikis lemak yang ada di badan kita gitu. Jadi kita kalau pesen sate kambing bisa bukan? Tapi jangan pakai gula, jangan pakai SKM. SKM coklat ya. SKM manis. Kita kan sudah mulai olahraga nih, Coach. Nah, Ini Pak Hendra, Yudi, kita juga sudah mulai nih, mulai olahraga. Hanya saja kadang tantangannya itu ada rasa malas, ada rasa bosan. Nah itu kayaknya gimana tuh, Coach? Triknya supaya kita ini olahraga itu tetap semangat biar terjaga nih motivasi. Jadi gimana, Coach? Kalau ini kita harus belajar dari tetangga sebelah. Nah, ya jadi tetangga sebelah itu yaitu tim Ahwat ya. Jadi Oh, yang punya rumah. Ada informasi teman-teman
bahwa di sini pun ada jadwal khusus untuk ummahat, khusus untuk akhwat, untuk olahraga juga. Betul. Karena jangan sampai yang sehat hanya bapaknya. Betul. Jangan sampai ikhwannya doang Iya. yang sehat. Istri pun harus sehat, Coach. Dan ini, Bang, Seimbang nih. perlu diketahui di sini prianya, ikhwannya ngontrak. Ngontrak. Yang punya rumah adalah yang awat. Dikuasai sama awat. Jadi sedikit share ya tentang motivasi tentang kenapa kita harus belajar dari Ahwat. Jadi Ahwat ini kalau di grup kita ini kita hanya 119 orang. Yang aktif kurang lebih 30 ya. Di Ahwat itu satu grupnya ada 400 lebih ya membernya mereka, dan mereka itu bikin list latihan itu seminggu ke depan. Kalau kita bikin 3 jam sebelum, ya Ahwat seminggu ke depan. Jadi yang pertama yang memang harus diperhatikan ini adalah motivasi. Kayak anak tadi, kalau mungkin seorang kepala rumah tangga dia berpikir, wah saya harus menjaga kesehatan kita untuk anaknya. Pengen anaknya diantarkan sampai kuliah, sampai Madinah nanti, sampai jadi goalnya. Mungkin itu akan membuat beda ketika kita mau malas, untuk anak. Jadi yang pertama memang harus ngebangun motivasinya dulu. Jadi set goalnya untuk apa nih? Kalau Ahwat anak nggak usah sebutin ya, goal mereka bertahan ya kan. Goal mereka mempertahankan biar tidak ada saingan kan. Jadi itu goal yang sangat kuat sekali ya kan. Nah, jadi kalau yang Ikhwan anak kayaknya kenapa? Maka bilangin harus ngebangun Betul. Jadi pertama memang harus ngebangun goalnya, set goal itu penting. Yang kedua adalah memahami dulu badannya sesuai dengan latihannya. Jadi ketika latihan tuh banyak. Kayak tadi ada kardio, ada strength. Kalau memang yang disukai adalah yang tipikalnya kardio, jalanin kardionya dulu. Karena lebih baik bergerak daripada tidak bergerak. Jadi misalnya anak maunya banyak ya kan, pengen A, B, C. Tapi hanya bisa A dulu, jalanin. Yang penting konteksnya adalah tiap hari kita bergerak gitu. Yang kedua adalah kalau berhenti jangan terlalu lama. Nah, anak termasuk yang Denger nih. yang bisa dibilang Teman-teman denger di rumah. Kalau mulai sesuatu itu perfeksionis. Jadi ketika udah berhenti lama tuh persiapannya sampai lama banget, saking persiapannya lama mau mulai lagi nggak jadi juga gitu. Jadi kan kadang-kadang entah kenapa saya ngelihat memang kayak Ikhwan ini laki-laki ya mungkin ya, karena kita berpikir mau melakukan segala sesuatu itu harus sempurna. Padahal segala sesuatu tuh mulai aja dulu, gerak aja dulu ya kan. Apalagi kalau kita latihan secara grup, kayak tadi kan ketawa-tawa tuh ya. Jadi saling motivasi gitu ya. Perlunya circle. Betul. Aja duluan. Cuman walaupun Abang duluan gitu. Walaupun kalau latihan grup ini ada buruknya juga. Satu nggak latihan. Nah, bener. Ya. Semua tergantung leadernya, coach. Betul. Kebetulan kalau kita ini leadernya beliau. Beban berat ada pada leader. Nah, jadi memang bahasanya semua ada baik dan kurang. Jadi kalau kebetulan di sini kan ada program namanya motivasi pagi. Itu untuk teman-teman yang memang satu punya motivasi tinggi banget, yang kedua memang terkadang nggak bisa barengan. Bukan nggak suka barengan, tapi jadi dia mau latihan, kita buka open gym dari jam 5.30 pagi pada subuh sampai jam 7, jadi nggak mengganggu jam kerja, tinggal booking di malam. Jadi di sini Ana sediain mau kalau memang dengan bimbingan kita bikinin video, Ana standby, atau kalau memang udah biasa menggunakan alat sendiri ya silakan. Gitu. Jadi itu untuk peluang besar bagi teman-teman nih. Jadi mau yang ngerasa mau nge-gym susah, ikhtilat, terus ataupun mau nge-gym apa ya istilahnya, walaupun waktunya masih waktu yang terbatas tapi ada gitu. Udah ada solusinya. Ya di sini. Ihtilat, no musik. Benar. Ya betul. Ya sedikit info, memang di sekitaran sini ya, yang Anda tahu sekitaran Kecamatan Cipayung baru ini nih. Dari pengalaman Ana coba buat istilahnya sebuah tempat latihan yang memang sesuai ya, suitable ya, sesuai dengan kebutuhan kita semua. Jadi yang memang bisa baru pulang kerja malam, kita ada program malam. Yang kayaknya malamnya kecapean tapi dia agak lowong di pagi,
ada uang pagi, ada yang weekendnya kita yang khusus memang kayak memang mau melampiaskan emosi dan amarah kasih Muay Thai kita sediain coachnya yang dikedebukin ya gitu. Jadi Ada Muay Thai juga tuh. jadi jadi sasaran. Kalau emosi langsung aja Muay Thai ke sini. Digas samsak. dan tapi yang paling penting buat Ana adalah dalam berlatih itu yang paling penting adalah edukasi dan komunikasi ya. Jadi biar memang kalau bisa dibilangin itu tadi kembali lagi ke pertanyaan bahwa yang menghambat seseorang untuk latihan itu adalah cedera. Oh iya betul. Coach. Cedera itu kalau terkadang bagi yang parahnya itu pun bisa membuatkan trauma yang jadi ya apes banget ya, maksudnya baru mau mulai latihan terus karena kurangnya ilmu tidak bertanya atau datang ke tempat yang salah. Betul. Terus tiba-tiba cedera mengeluarkan dana yang begitu besar, waktu yang kepotong sebegitu banyak. Nah, jadi itu yang membuat terkadang seseorang itu takut untuk mulai. Nah gitu. betul tuh. Karena gini, contoh misalkan aneh coach nih, butuh goals yaitu menurunkan berat badan. Nah ini kan sebetulnya aneh kalau secara timbangan ya ukuran, aneh ada kelebihan berat badan. Bilang aja overweight Bang. Oh, ya kan kita bilang overweight. Kalau saya kan 63 harusnya. Nah, apa sih coach saran dan tipsnya untuk melakukan karena gini, aneh pernah nih melakukan kayak semacam cutting itu dengan tanpa memakan gula. Ya, orang bilang tuh apa namanya defisit kalori. Nah itu nggak makan nasi, nggak makan gula. Itu memang cepat, tapi jatuhnya dia kayak orang sakit. Kayak orang sakit. Nah gimana? Iya. Tapi kelihatan nggak berenergi. Iya nggak berenergi. Memang Uyu, kita ya? memang kurang olahraga memang. Cuman ngurangin makan tapi enggak. Nah kira-kira gimana? Ada tips buat hal tersebut karena kita olahraga tapi masih tetap aja nih kayaknya berat badan masih segini-segini aja nih coach. Kira-gimana kira-kira coach? Jadi kalau bisa dibilangin masalah berat badan itu kita nggak ngambil total berat badannya, tapi yang disebut yang ideal itu disebut dengan body komposisi tubuh. Makanya ini balik lagi nih, timbangan yang kita cari kan memang timbangan yang memang cukup detail untuk ngebaca kandungan lemak kita berapa, kandungan otot kita berapa, kandungan air kita berapa. Betul. Ya kayak kita nih, berat badan kita sekarang 70 kilo nih, habis itu kita minum nih 2 liter air, habis itu kan 72 kilo kan? Betul. Iya nggak? Atau berat badan kita contohnya pagi belum makan, kosong habis buang air. Terus kita makan siang masuk 1 kilo, 2 kilo minum, berarti kita nambah 2 kilo. Orang yang selalu disebut dengan ngelihat ketimbangan itu stres. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, jadi bukan indikator sehat indikator, tidaknya itu betul. ya. Jadi bisa jadi berat badan itu nggak turun-turun tapi lingkar pinggangnya ngecil, ototnya ya kan menyenangkan. Bener tuh, guys. Jadi Walaupun enggak hasil timbangan dia soalnya umurnya lebih daripada umurnya dia. Jadi bahagia ya. Ya disebut kalau nangkap itu disebutnya ada nama body age ya. Jadi Body age. Dia lebih tua. kalau di Burane, tapi kalau di sini kan Guys. 10 tahun lebih muda. Satu tahun lebih muda, guys. Soalnya timbangannya lebih mahal. Jadi metabolic age ya, metabolic age itu bisa dikatakan karena komposisi otot. Jadi saya gini, orang akan dilihat bahwa umur 40 tahun yang seharusnya lemaknya adalah hanya sekitar anggaplah sekitar 15%, tapi sekarang lemaknya 20%. Sementara lemak 20% itu harusnya untuk orang yang umurnya 50 tahun. Makanya dibilangin umurnya lebih tua dibandingkan umur sesungguhnya. Itu makanya komposisi. Gitu. Nah, ini coach terkait dengan olahraga kan biasanya kita suka seleo, cedera nih coach. Ya bener coach ya. Nah, ini cara mencegahnya gimana nih coach biar kita nggak cedera. Terus habis itu kalau cedera terjadi nih, langkah apa yang harus kita lakukan di awal-awal nih? Kalau seperti yang Ana udah sampaikan tadi kan, kalau kita memahami ilmunya, jika kita mulai dari sesuatu berdasarkan tahapannya kayak tadi balance dulu.
orang udah bagus balance-nya, terus dilatih endurance-nya dilatih, baru dilatih mulai hypertrophy strength-nya, baru dilatih. Jadi dia mulailah dari sesuatu yang sesuai dengan kemampuan untuk menghindari cedera itu. Jadi yang harus bertahap. Begitu juga dengan latihan. Terkadang orang ada yang suka namanya skip warm up. Paling malas itu malas gitu ya. Warm up itu kayaknya apaan sih? Ya apa sih? Gas gitu. Nah, jadi kalau warm up itu kan disebutnya kan mobility ya. Jadi ada flexibility, ada mobility. Jadi kalau mobility itu untuk memanaskan otot dan sendi. Karena kalau angkat beban yang sering cedera itu bukan cuma otot tapi juga sendi. Nah kalau udah sendi parah tuh, ya biayanya mahal, waktu penyembuhannya lama. Kalau cedera otot sebentar, aman, nggak terlalu masalah ya kan. Tapi pentingnya dari sebuah pemanasan itu adalah gerakan mobility-nya dulu. Jadi otot yang mau dilatih itulah yang kita panaskan. Jangan lupa kalau selesai latihan pun harus ada cool down atau stretching. Kalau kita tarik yang agak lama, yang disebut dengan flexibility stretching. Nah itu untuk mencegah cedera ya. Ada satu tahapan, yang kedua adalah proper yang ada warm up dan juga ditutup dengan. Tapi satu lagi tuh Pak, ya, kalau misalnya ketika itu terjadi, bawa ke ahlinya. Benar. Jangan misalnya kalau memang cederanya sendi, dibawanya ke tukang urut. Nah, jadi ini ada pengalaman coach. Kebetulan kita ada cedera juga nih. Jadi memang cedera pertama bersepeda coach. Dan waktu itu sama anak-anak kebetulan. Nah, terus anak-anak remnya blong tiba-tiba. Nah, kita jagain biar dia nggak jatuh ya, gitu, biar nggak jatuh parah. Jadi saya coba menghalangi dia dan qadarullah saya jatuh ya kan, kita yang jatuh nggak apa-apa lah. Terus nahan bahunya retak coach. Nah terus dibawalah sama orang-orang situ, ayo kamu tukang urut itu gitu. Kita dibawa ke tukang urut, di kotak gitu, makin parah coach, jadi kram di sininya, kram semua. Jadi akhirnya setelah itu dicoba di rongsen, wah ini retak nih, parah nih Pak, tadi diapain? Dibawa ke tukang urut dok. Nah dokternya langsung marah juga ke saya. Jadi Bapak salah, jangan bawa ke tukang urut, bawa ke dokter tulang gitu coach. Nah itu betul. Nah jadi itu pengalaman buat teman-teman, langsung aja dibawa ke ahlinya, bener kata coach Jimmy. Gitu. Tak terasa ya obrolan kita udah lumayan lama. Oh iya bener. Pertanyaan terakhir terkait dengan tren olahraga sekarang. Betul. Karena kan banyak nih anak-anak Gen Z, maupun orang tua semuanya pada ngikutin tren olahraga. Kira-kira ke depan tren olahraga apa nih yang akan booming? Apakah fitness ini masih tetap menjadi idola atau bagaimana Coach? Itu pertanyaan terakhir Coach. Pertanyaan terakhir ini, ya sekali lagi ya, ini tuh sudah kita bahas dari tahun 2006 sama. Ini ketakutan anak sebagai kembali lagi ke cerita pertama tadi ya kan. Pertama kali jadi trainer, apakah ini bidang industri yang bakal survive? Ya kan, seumur hidup ya. Lasting kan? Alhamdulillah ya kan sampai sekarang masih. Karena pertanyaannya tuh bilangin, Pak, ini industri ini bakalan bertahan nggak? Ataupun tren fitness ini bakal ada terus nggak? Dia bilangin selama nasi Padang, McD, KFC ya kan masih buka, orang masih butuh olahraga. Jadi apapun olahraganya ya kan, selama kita berolahraga itu tetap lebih baik daripada kita hanya diam. Dan kayak model fitness ini bisa dibilangin akan selalu ada perkembangan, walaupun puncaknya itu sempat tahun di 2011 sampai 2015 dengan penemuan alat kayak TRX, Piper ya kan. Kalau yang model strength training gini dari tahun 60-50 udah masih sama ya kan, hanya memang penelitiannya ya kan. Terus kayak gerakan-gerakan yang mungkin lebih ke fungsional ataupun apa, itu memang terus ada berkembang. Hanya kecepatannya itu waktu itu sangat cepat sekali, itu pokoknya sekitar dari 2010 sampai 2015 itu yang ada convention yang memang lagi ngetren banget. Kalau sekarang memang nggak terlalu ini dulu, tapi terakhir memang dari COVID ini orang semua aware untuk sehat ya, sehat. Makanya sejak COVID melanda ini orang tren fitness itu sangat besar. Makanya mega gym itu sudah tidak didominasi oleh yang besar-besar. Sekarang gym itu hampir merata segala macam,
Dan ya sekali lagi alhamdulillah kita yang udah ngaji, yang kita berharap dengan kita bisa memberikan fasilitas yang memang sesuai dengan syariah itu aja. Itu dia. Jadi tadi kata kunci yang disampaikan oleh Coach Jimmy, selama Anda masih ingin menikmati nasi padang, ingin menikmati yang lain-lain makan enak, maka wajib olahraga. Dan tentu kita sebagai orang yang sudah mengerti ilmu, mengerti syariat, bahwa olahraga tentu tetap ada syarat-syaratnya ya. Betul. Tempatnya aman, Betul. kemudian tempatnya kondusif. Nah, salah satunya di Afia Fit Ciracas, Jakarta Timur. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Next time sampai kita akan ngobrol lebih panjang lebar, tapi untuk sesi kali ini karena waktunya terbatas kita Betul. cukupkan. Terima kasih Coach Jimmy atas ilmunya, sharingnya. Semoga bermanfaat. Thank you, Coach. Kita semuanya ya. Jazakallahu khairan, dan kita tutup teman-teman ya. Oke, demikian saya Sirun bersama Coach Jimmy, Mas Pres. Hendra. dari Afia Fit Ciracas, Jakarta Timur.